menumbuhkan anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah itu Yesus minum anggur asam itu, maka itu berkatalah Yesus, sudah selesai anggur asam itu. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Amin. Kita baca ayat pasal yang ke-20 dari ayat 1 sampai dengan 10 dibacakan oleh Pak Amos. Yohanes 20. Ya, lanjutkan. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkannya. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kuburnya. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi yang lainnya itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepalanya Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid lainnya yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab, isi kitab suci yang dikatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena ini ibadahnya jadi gabungan antara Prapaskah, hari kematian, dengan hari kebangkitan. Jadi kayaknya nih firman yang kemarin setengah jam, firman yang sekarang setengah jam, jadi kurang lebih 1 jam. Tapi tadi waktu saya persiapan, dari kemarin persiapan gak cukup, kayaknya 2 jam. Gimana nih kalau firman? Amin. Amin. Tapi setelah itu altar call kira-kira 1 jam. Habis altar call antri minta doain. Kira-kira pulangnya maghrib deh kayaknya. Itu udah puasa. Amin. Ada yang mau pulang duluan? Ada yang mau terima berkat? Semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Berikan haleluya, haleluya buat Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, waktu saya angkat firman ini, wow, luar biasa ya. Kita nih hidup mengalami Tuhan gak ya? Saya tertarik baca firman ini dan saya tertarik untuk menyampaikan kepada kita semua, termasuk saya. Ini kalau nggak Yesus bangkit, sia-sia loh iman kita. Amin. Kalau Yesus nggak bangkit, buat apa kita jadi anak Tuhan? Tapi hari ini dia bangkit. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kekasih
kekasih, sebelum Yesus bangkit, Yesus ngapain dulu sih? Ya kan? Ini relate dengan kehidupan kita. Relate kehidupan kita kenapa? Kita tuh udah nyampe mana? Ada 7 perkataan Yesus saat ia di kayu salib. Pasti semua hafal. Ya, anak sekolah minggu juga hafal. Betul? Ada 7 kan perkataan Yesus kan? Kalau kita baca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh banyak. Yang Matius dikatakan lebih lengkap. Lukas lebih lengkap lagi. Yohanes menggabungkan kelengkapan mereka. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Wah, itu udah terakhir, Pak. Ayo. Apa yang pertama? Waktu mereka ngerajam, betul? Pasukan-pasukan Romawi merajam, Yesus bilang apa? Ampunilah. Kan mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, ayo. Buka nih di Alkitab lagi nih. Buka. Waktu Yesus di Lukas ya. Ini banyak dari Matius sampai dengan Yohanes tuh banyak cerita yang saling melengkapi. Yohanes 23 ayat yang ke-43. Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Yang ketiga, dia bilang kepada muridnya si Yohanes, dia bilang apa? Ibu, ini anakmu dan ini adalah ibumu. Yang keempat, ayo ada yang tahu lagi siapa? Apa perkataan Yesus di kayu salib? Kalah mana sekolah minggu. Tadi itu yang Bapak bilang, Allahku, Eli, Eli lama sabachthani. Yang kelima, ini yang menarik nih buat saya nih, mau bawa firman pada sore hari ini. Dia bilang, aku haus. Setelah dia bilang aku haus, dia bilang apa lagi? Menarik juga. Abis haus dia lapar ya. Ada juga abis lapar haus. Tapi bener loh, bener juga ini bapaknya. Kayaknya bapak kepenuhan Roh Kudus nih. Belum naik altar udah kepenuhan Roh. Amin. Amin, puji Tuhan. Yang ke-6 dia bilang apa? Setelah dia makan tadi tuh bapak baru baca, aku haus. Habis itu dia bilang apa? Sudah selesai. Yang ke-7 terakhir, ke dalam tanganmu kuserahkan. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau ambil buat topik pembacaan pada firman hari ini 2 aja deh. Kalau banyak tadi soalnya waktunya dipotong banyak banget nih lagunya. Tadi saya udah bilang sama dia, lagunya yang banyak-banyak ya. Soalnya khotbah saya 1 jam lebih loh. Tapi nggak apa-apa, karena kita semua kepenuhan Roh Tuhan. Amin. Kita sungguh rindu ya, ingin mendengar dan mendapat lawatan Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu nggak perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai dengan ke bukit yang namanya Golgota. Kita harus tahu dulu bagaimana Yesus mengalami proses sampai dia ke Golgota. Waktu dia di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya, dia mengajak mereka untuk berdoa. Kenapa? Kok Yesus gak berdoa sendiri? Yesus ajak murid-murid yang dikasihani dia. Kan dia ngajak murid-murid, terus temani aku ingin berdoa. Karena dia takut. Kok Yesus takut? Iya, Yesus manusia. Dia takut, kenapa? Bapak Ibu yang kekasih tahu ya, pemerintahan Raja Romawi itu terkenal sebagai penjajah. Pemerintahan bangsa Romawi itu terkenal dengan kekejamannya. Kalau kita suka nonton Raja Romawi, kalau duduk di atas Apple Stadium apa itu namanya, ya, tempat perlombaan, Elosong, ya, whatever the name lah, whatever the name. Dia senang melihat perlombaan. Kadang-kadang orang taruh, harimau ditaruh, betul?
Lumba. Begitu orang dimakan sama harimau, yang ada apa? Tepuk tangan. Amin. Orang dimasukin di situ, bahkan yang hamil pun black disembelih di situ. Kadang-kadang tamannya itu obor apinya itu dari manusia. Nyala api untuk menerangi tamannya Raja Romawi. Yesus sangat takut pada waktu itu. Kenapa? Karena dia tahu siksaan tentara-tentara Romawi itu sangat keji. Dan dia takut sebagai manusia dia akan mengalami proses siksaan yang luar biasa. Karena saking takutnya, waktu dia berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pernah kita ngalamin gak? Waktu kita stres kita sangat tinggi. Kita pernah ngalamin gak? Mungkin kita kena sakit mah, betul? Tapi Yesus, waktu tingkat stresnya sangat tinggi, keringatnya mengeluarkan darah. Waktu dia selesai disidang oleh siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus cuci tangan. Dia serahkan kepada masyarakat waktu itu. Dia dicambuk. Bapak Ibu tahu berapa jumlah cambukan yang Yesus alami? 39 kali cambukan. Cambukannya gak kayak cambukan kuda lumping Pak, Bu. Cambukannya tahu kayak apa? Ujung cambukannya itu berduri. Ada 5 durinya di situ. Kebayang nggak? Cambuk, durinya nancep di badan, tarik. Kira-kira berdarah nggak? Berapa kali dia dicambuk? 39. Mukanya diapain? Dihajar. Tadi kalau Pavel, kebayang nggak? Sampai wajahnya saja tidak dapat dikenali. Waktu dia berjalan dari siksaan itu, Pontius Pilatus menyiksa mereka, dia jalan ke apa yang disebut orang sekarang Via Dolorosa. Itu jaraknya berapa sampai ke Bukit Golgota? 3,5 kilo. Kebayang nggak? Bukit, berarti dia jalannya menanjak. Dia bawa salib. Salibnya berapa kilo? Siapa yang pernah gendong istrinya? Istrinya berat berapa kilo? Pak pernah gendong istrinya? Berapa kilo istrinya? Pak pernah gendong? Berapa kilo? Paling nyampe waktu bulan madu doang, ke atas tempat tidur, betul? Ini Yesus panggul 100 kilo. Padahal dalam kondisi tubuhnya sudah dicambuk, mukanya mungkin dihancurkan dengan tonjokan-tonjokan oleh para tentara-tentara itu. Dia harus naik bukit. Siapa yang pernah pergi ke Via Dolorosa? Amin. Tahu Ibu tanjakannya seberapa? Ibu bisa bayangkan bagaimana Yesus mengalami penderitaan itu. Ada penelitian, karena mereka bingung. Ini diteliti loh para ahli-ahli peneliti ini. Yesus itu sebagai manusia, harusnya pada saat manusia itu mengeluarkan 9 liter darah, itu Yesus mengeluarkan 9 liter darah loh nyampe ke Golgota itu. Harusnya dia udah gak bisa hidup. Dia sudah gagal ginjal, udah komplikasi, betul ya? Darah yang keluar itu bercucuran naik atas, makanya dia jatuh sampai 3 kali. Kenapa dia gak kuat? Waktu dia gak kuat, dia coba bangkit. Dia jalan, dia jatuh lagi. Waktu terakhir jatuh ketiga kalinya, tentara mengambil siapa? Simon dari Kirene.
banyak teman-teman kita, saudara kita yang ngomong yang disalib Simon, whatever dia mau ngomong apa. Karena secara ilmu kedokteran harusnya dia udah mati sebelum dia naik ke atas salib. Dan Bapak Ibu tahu, lebih menyiksa lagi, dia hanya punya 3 tumpuan untuk berdiri di kayu salib. Kalau kita hayati ya, kira-kira kita mampu nggak ya kayak Yesus? Proses perjalanan itu mampu nggak nyampe ke atas, ke kayu salib? Untuk pegang salib itu aja 100 kilo, mungkin kita nggak mampu. Penelitian mengatakan bahwa 9 liter yang dikeluarkan dari tubuh Yesus dan memar-memar yang dialami mukanya, mungkin dia nggak akan sanggup naik ke atas kayu salib. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Amin. Saya mau katakan dia 100% manusia, kenapa? Ini ayat yang kelima tadi, perkataan Tuhan. Dia katakan apa? Aku haus. Itu menandakan bahwa dia 100% manusia. Dia mau tunjukkan, dia mau rasakan prosesnya. Aku haus. Kemudian tentara-tentara memberikan dia apa? Anggur asam. Bapak Ibu tahu nggak anggur asam itu apa sih? Anggur itu kan, anggur dan asam itu kalau kita minum itu sebetulnya mengurangi rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakit itu anggur asam itu. Kalau orang-orang yang disalib itu dikasih minum anggur asam supaya rasa sakit. Kalau kita sekarang di ilmu kedokteran mungkin dikasih apa tuh? Obat penenang, obat orang yang sakit kanker kasih ganja, ya. Itu untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Yesus hanya mencicipinya. Dia mau melewati proses penderitaan itu buat sesuatu yang dia tidak perbuat. Dia mau lewati proses itu karena dia mau rasakan bahwa dia adalah manusia. Loh, kok kan dia 100% Tuhan. Makanya tentara-tentara bilang apa? Kalau engkau Allah, turun. Amin. Tentara-tentara bilang turun. Kan kau bisa turun. Kau bisa kasih lihat bahwa engkau itu Tuhan supaya kami percaya bahwa engkau itu adalah Allah. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Dia mau menyatakan kepada kita bahwa dia 100% manusia. Dan dia 100% Allah. Kenapa? Para dokter menyatakan kalau dia manusia, kembali lagi tadi, kalau dia manusia, 9 liter darah yang keluar dengan siksaan yang dialami, dia seharusnya sudah tidak hidup. Tapi kenapa dia bisa berada di Bukit Golgota? Bukit Golgota dialami dia dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan. Dia belum mati. Kenapa? Tadi saya bilang, karena dia 100% Allah. Amin. Nggak ada yang ngomong amin. Kenapa dia 100% Allah? Dia tunggu sampai selesai. Kenapa? Karena dia belum selesai disalib. Karena dia belum menggenapi firman-Nya. Dalam Yesaya dikatakan akan diporak-porandakan dalam waktu 3 hari. Waktu dunia jadi gelap, itu proses dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Maka dia sampai katakan, aku haus. Bapak Ibu kasih Tuhan, perkataan yang ketujuh apa tadi? Di dalam tangan-Mu kuserahkan. Dan selesai.
baru dia mati. Itu yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, dia melakukan segala sesuatunya sampai tuntas. Kenapa dia sampai tuntas? Firman kita nih singkat aja deh. Udah banyak ambil waktu sama Dorcas. Yang pertama, dia 100% manusia, 100% Allah. Yang kedua, dia melakukannya sampai tuntas. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau dia mau, dia udah pergi dari situ. Dia bisa menyatakan dirinya. Tapi dia tunggu sampai selesai. Sampai Allah bilang selesai. Maka dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau saat-saat ini kita flashback sama kehidupan kita sehari-hari, saya mau balikin sama Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Waktu Bapak Ibu mengalami proses kehidupan, prosesnya sudah sama belum dengan yang proses Yesus alami? Kalau Bapak Ibu selama ini mengalami proses kehidupan, kenapa sih Tuhan aku begini? Kenapa aku mengalami siksaan ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kok aku begini-begini terus? Kok doaku tidak jawab? Proses Bapak Ibu lagi ada di Getsemani, masih berdoa. Proses Bapak Ibu sedang dihakimi oleh para rasul, para hakim-hakim tadi, para tentara-tentara Romawi, Pontius Pilatus, atau proses Bapak Ibu sedang bawa salib, atau proses Bapak Ibu sedang dicambuk, atau proses Bapak Ibu lagi bilang aku haus. Kalau Bapak Ibu mau alami dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, ada yang mengalami, aku kok doanya nggak dijawab? Ada? Belum dijawab. Hidupku kok begini-begini terus? Ada? Ada. Bapak Ibu terus? Yang lain nggak ada? Amin. Yang lain sudah dalam proses kemenangan? Amin. Apa proses dalam hidup Bapak? Sakitku kok nggak disembuhkan? Siapa yang ada sakit hari ini? Siapa yang ada sakit? Sakit, kita doakan. Ada mengalami akar pahit. Akar pahit, tahu akar pahit? Ada akar pahit, lagi benci sama seseorang. Ada, amin. Ada yang nggak mau ngaku, dia tanya apa aja, angkat tangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus itu mati buat kita loh. Amin. Puji Tuhan, ada satu orang yang bilang amin. Haleluya. Ya, firman saya rupanya berarti juga buat Bapak ini. Amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk kita, dia menebus dosa kita, maka kita harus ungkap syukur kepadanya. Amin. Apa ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Apa ungkapan syukur kita? Kita jadi tersinggung. Orang ngomong sedikit kita marah. Orang protes sedikit kita ngamuk. Malu sama Tuhan. Malu sama salibnya Yesus. Amin. Nggak usah peduli orang mau ngomong apa. Nggak usah habiskan waktumu, nggak usah habiskan hidupmu untuk sesuatu yang tidak berguna bagi hidupmu. Tidak ada sesuatu yang berguna bagi pelayananmu kepada Tuhan. Tinggalkan. Nggak usah pedulikan sama omongan-omongan kecil. Kita anggap itu mereka kecil. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih dahsyat. Mau hidup pelayanan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tadinya target ini bisa 100 orang loh. Tapi rupanya masih ada juga yang belum rindu Tuhan, ada juga yang masih repot, ada juga yang mungkin merasa di luar lebih berarti buat mereka. Tapi saya percaya yang hari ini hadir di sini akan diberkati oleh Tuhan. Semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya baca nih, wow, seru juga ya, Pak, Bu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Yesus ngalamin proses loh. Yesus untuk kesalahan yang bukan kesalahannya, dia mau tanggung. Adakah siang hari ini kita mau menanggung kesalahan yang bukan kesalahan kita? Ada? Mau? Ada? Angkat tangan? Ada. Tidak ada. Nggak ada. Siapa lu gue mau nanggung dosa lu? Amin. Bahkan mungkin kalau orang ngutang kita udah lari jauh-jauh. Amin. Orang yang susah mau datang ngutang sama kita, kita langsung tutup pintu. Amin. Amin. Aminnya kencang banget itu. Tapi kalau orang mau kasih berkat, lari berbondong-bondong. Ngebut. Ini ada berkat nih, ngebut. Bapak Ibu lihat, waktu Yesus selama pengajaran-pengajarannya, semua orang berbondong-bondong di dekatnya. Betul? Betul atau betul? Waktu Yesus nyembuhin orang, Yesus berkhotbah, Yesus di orang lumpuh, Yesus di orang tuli, Yesus di orang buta, Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, 4.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, semua berkerumun karena mau dapat berkat, mau dapat mukjizat. Tapi coba lihat, waktu dia disidang, semua pada mundur. Murid-muridnya kemana? Kabur. Bahkan Petrus yang motong telinga tentara Romawi kabur ngumpet di tiang. Betul? Sampai 3 kali dia nyangkal Yesus. Yesus nengok, dia menangis. Semua menyingkir. Alami dalam kehidupan kita. Waktu kita punya berkat, kita kayak gula. Semua orang berbondong-bondong dekat kita. Ngaku-ngaku bahkan kita saudaranya. Ngaku-ngaku kita teman dekatnya. Ngaku-ngaku seperjuangan dengan kita. Tapi coba Bapak Ibu balikin lagi. Waktu kita susah, mana teman-teman kita? Boro-boro. Amin. Betul apa betul? Betul apa salah? Sama. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran kalau Bapak Ibu nggak dianggap. Yesus sudah mengalami. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang menderita, Yesus sudah mengalami itu. Semua yang kita alami, Yesus terlebih dahulu alami. Jadi ingat, waktu Bapak Ibu menderita, itu adalah proses. Prosesnya di mana? Apakah aku masih di Getsemani? Ataukah aku sedang berjalan di Via Dolorosa? Atau aku sudah di kayu salib? Atau aku sudah mati? Atau aku sudah bangkit? Kembali, masalahnya ada di kita semua. Kita ada di proses mana? Jadi gak usah peduli Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu menderita, jangan pikir bahwa Bapak Ibu sendiri. Jangan pikir bahwa Bapak Ibu menderita sendiri. Gak apa-apa, gak ada orang dekat kita. Gak apa-apa, gak ada yang nolong kita. Percaya atau percaya, waktu Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan, sebenarnya dia sedang lebih menderita dari penderitaan kita. Kenapa? Karena waktu kita sedang menderita, dia sedang menggendong kita. Dan dia mengangkat kita. Berat badan kita digendongnya sampai kita menyelesaikan masalah kita. Lebih berat mana? Anda yang menderita tapi digendong, atau dia yang sedang menggendong Anda dan sekaligus mengangkat penderitaan Anda? Yesus gak pernah janji hujan terus. Yesus gak pernah janji akan selalu turun berkat, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Kalau Bapak Ibu siang hari ini
mau hidup di dalam Tuhan. Pulang tidak lagi seperti saat ini. Pulang ibu harus bawa berkat. Pulang beritakan kepada teman-teman, ayo datang kepada Tuhan. Bu, gereja online bagus, tapi kalau sudah offline, datang dong ke rumah Tuhan. Ya, Tuhan lebih berkati. Gak cuma online, offline dong. Ya soalnya sibuk sih sambil masak online-nya. Sama. Online lah, soalnya gak ada ongkos. Online lah, soalnya belum mandi. Gak usah jemaat, hamba Tuhan juga begitu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu perbuat, Tuhan kembali lagi sudah alami terlebih dahulu. Bahwa apapun yang Bapak Ibu derita, Tuhan sudah alami terlebih dahulu. Jadi penderitaan kita, masalah kita, percaya bahwa Dia karena sudah mengalaminya, Dia pasti tahu penderitaan kita. Dia pasti mengerti masalah kita. Dia pasti memahami apa jalan keluarnya. Bahkan Dia berjalan lebih di depan daripada jalan kita. Amin.